Oke, saya balas VT buat Kak Komang ya. Jadi biasanya bentuknya itu untuk gejala awal kadang kayak beras ya, kayak beras kecil-kecil ya, tumbuhnya memanjang dan merapat. Nah, itu adalah ciri-ciri keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin kalau pada wanita ya. Sedangkan pada pria juga sama, panjang-panjang sebesar ujung jarum dan dia merapat melingkar hampir di kepala kemaluannya. Nah, itu untuk ciri-ciri pada pria. Jadi cara terbaik adalah untuk mencegah adalah jangan sampai berhubungan seksual ya dengan pasangan yang mengalami keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin, baik itu pada wanita atau mungkin sebaliknya untuk pada pria. Kalau pada wanita kan biasanya nggak kelihatan ya karena tumbuhnya di bagian dalam. Jadi lebih seringnya di labia minora atau bibir misfi namanya ya. Jadi ada di bagian sininya biasanya. Jadi nggak kelihatan. Kadangkala nanti mungkin mulai dirasa ketika mulai sudah ada gatal, mungkin keputihan, baru nanti dirasa ya. Karena untuk pada awal-awal biasanya tidak ada gejala, tidak ada keluhan apapun sehingga membiarkan keluhan tersebut hingga jangka lama. Nah, yang lebih bahaya adalah ketika keluhan kutil kelamin ini tidak ada gejala apapun ya untuk pada wanita. Yang jelas kalau pasangan pria yang paling kelihatan kan pada pria ya. Kalau pada pria itu memang ada masalah, ada keluhan benjolan-benjolan kutil di bagian kemaluannya, di bagian kelaminnya, maka saran saya harus hati-hati. Ya untuk wanita khususnya. Karena sudah jelas kalau pada pria dia akan santai-santai saja. Mau menunda pengobatan pun masih santai kalau untuk pada pria. Nah, yang bahaya adalah ketika si kutil kelamin pada pria ini kemudian menularkan si virusnya pada wanita yang kemudian tumbuh keluhan yang sama yaitu kutil kelamin juga yang kemudian dibiarkan dalam jangka menahun tanpa pengobatan yang kemudian menjadi keluhan kanker serviks. Ya, jadi lebih hati-hati lagi untuk wanita karena sekarang banyak juga penderita keluhan kutil kelamin pada wanita dan biasanya menganggap enteng keluhan tersebut hingga kemudian nanti muncul pendarahan ya, keputihan berlebih, menyengat, berbau dan ternyata sudah ada gejala keluhan kanker serviks. Nah, bagaimana cara mengetahui sudah punya keluhan kanker serviks atau belumnya? Jadi ketika sudah ada ciri-ciri keluhan keputihan, berlebih, menggumpal, ya warna kuning kehijauan, kemudian berbau menyengat dan ternyata ada percak-percak darahnya juga. Nah, untuk mengetahuinya sudah ada gejala kanker serviks atau belum, yang pertama minimal bisa tes IVA ya. Itu di puskesmas biasanya gratis. Paling bayar berapa sih lah? Paling cuma 25.000 bayar untuk administrasinya aja. Sedangkan bagaimana kalau misalnya ingin lebih akurat dan biayanya nggak bermasalah ya, jadi nggak bermasalah mengenai biaya, boleh pap smear mungkin sekitar 400.000 500.000 dan itu lebih akurat kalau untuk pap smear ya. Silakan pilihannya ada dua, tes IVA atau pap smear. Nah, apa yang terjadi ketika sudah mengalami keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin? Maka silakan cara pertama ya, untuk rekomendasi silakan bisa ke medis, mungkin nanti operasi ya. Kalau misalnya biayanya ada, silakan ya. Kemudian setelah itu nanti gunakan injeksi ya, cairan produk Gardasil 9. Jadi itu untuk mematikan si virus HPV-nya. Jadi setelah tindakan kemudian nanti Gardasil 9 digunakan ya sampai 3 kali. Nah, itu adalah opsi pertama kalau biayanya ada. Adapun ada opsi lain dari saya, ada produknya. Ini hanya pilihan saja buat kakak. Nanti mau ke medis silakan. Opsi lainnya juga bisa menggunakan produk dari saya dan ini sama, produknya ada 4 botol produk. Ini digunakan untuk mematikan si virus HPV-nya, penyebab utama keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Produknya sudah ada izin BPOM ya, semuanya juga sudah ada izin BPOM. Dinas Kesehatan juga sudah ada, bahkan halalnya dari MUI juga sudah ada. Jadi buat kakak nggak perlu khawatir mengenai legalitas dari produknya. Dan itu adalah paket dalamnya, sedangkan untuk paket luarnya ada salepnya. Ini digunakan untuk membersihkan atau merontokkan si kutilnya.
Nah, bagaimana cara pesannya? Boleh silahkan komentar video ini, cara pesannya bagaimana. Dan kemudian mau konsultasi juga boleh, silahkan bisa komentar. Kemudian juga boleh DM atau klik profil saya, di situ ada bio-nya, ada kontak saya, silahkan bisa catat kontaknya, lanjut kontak ya. Kemudian boleh via live, saya live di TikToknya, nama TikToknya adalah Admin Denatur Indonesia. Sekali lagi nama TikTok saya Admin Denatur Indonesia. Itu adalah nama akun TikTok utama saya. Ya, jadi saya live di akun tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.